Guys, gue pengen cerita. Jadi gue baru aja selesai ngaji di Majelis Nurul Mustafa bareng guru gue Habib Hasan Jafar Segaf. Ada salah satu nasihat dari seorang Habib Jadid namanya. Ini keren banget sih menurut gue pengen sharing sama kalian. Jadi ada 5 hal yang bakal kita dapat kalau kita tuh demen sama kebaikan. Yang pertama, muka kita tuh akan ceria terus. Muka kita akan ceria terus. Walaupun misalnya tanggungan kita banyak, urusan kita banyak, tapi muka kita ceria terus. Karena apa? Karena hal yang kedua yang kita dapat, hatinya dibikin lapang sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bawaannya hatinya tuh baik aja karena ada cahaya Allah. Karena dia doyan sama kebaikan. Yang ketiga, dia nggak bakal gampang capek. Padat banget kegiatannya, tapi dia selalu dibikin sehat, dibikin gak gampang capek sama Allah, dibikin tenaganya kuat. Karena yang dia cari dari kerjaan-kerjaannya adalah ridhonya Allah. Yang dicari adalah kebaikan. Yang keempat, kantongnya nggak bakal kering. Ini sebalik oke. Duit belum habis udah datang lagi, cukup, duitnya cukup. Yang kelima, dimanapun dia berada, orang tuh bakal sayang, bakal cinta sama dia. Tadi pengen marah, nggak jadi marah, malah jadi sayang. Tapi ada 5 hal juga yang bakal didapat kalau kita sebaliknya nggak doyan sama kebaikan. Doyannya senang-senang tapi nggak doyan kebaikan. Kalau waktunya ajan, ninggalin sholat ya udah, nggak doyan sholat, nggak doyan ngaji, nggak doyan baca sholawat kalau lagi waktunya kosong, nggak doyan bantu orang. Ada 5 hal juga yang sebaliknya dari 5 hal yang tadi. Dia mukanya bakal sedih, cemberut aja. Padahal duitnya banyak, gelisah terus. Ini karena kurang ngejalanin banyak kebaikan. Nah, di mana datangnya kesumpahan ini? Dari hati yang sempit. Hatinya bakal sempit, dendaman sama orang, dikit-dikit seujon sama orang, nggak bisa husnuzon. Yang ketiga, dia bakal gampang capek. Dikit udah lemes, dikit kerja udah lemes, dikit jalan kesini udah lemes. Karena apa? Karena yang dicari atau yang dikerjain di situ nggak ada ridhonya Allah, atau nggak diniatin buat kebaikan, buat ridhonya Allah. Yang keempat, dia mau dimana aja orang gak suka aja sama dia, gak enak aja lihat muka dia. Itu kenapa? Karena dia gak doyan sama kebaikan. Jadi orang bawaannya gak suka, benci aja sama dia. Terakhir, ya kebalikan dari kantong yang gak bakal kering. Kantongnya kering terus. Padahal kerjaannya banyak, dilakuin banyak, gajinya juga padahal gede. Tapi ya kering aja gitu. Dia ngerasa kurang. Padahal udah banyak rezeki yang dia dapat, tapi dia ngerasa kurang terus. Dan gak cukup aja buat hidup. Jadi kalau orang doyan sama kebaikan, rezekinya walaupun sedikit bisa cukup buat dia. Tapi orang kalau nggak doyan sama kebaikan atau yang dikerjain nggak diniatin buat kebaikan, buat ridho Allah, buat bantu agama Allah, buat bantu hamba-hamba Allah, ya akhirnya sebanyak apapun duitnya bakal tetap ngerasa kurang dan nggak cukup buat hidupnya. Akhirnya gue jadi mikir, gue nih atau kita nih bagian yang pertama apa yang kedua? Kalau pengen dapat 5 hal yang baik, yang pertama ya kalau bisa biasain doyan sama kebaikan. Toh dulu kita juga nggak doyan sayur, ada yang nggak doyan susu, atau ada sesuatu hal yang kita nggak doyan. Tapi karena itu baik, kita doyan-doyanin, akhirnya terbiasa kan. Jadi yuk kita doyan sama kebaikan. Gue juga ngajak diri gue buat selalu doyan sama kebaikan. Dimanapun ada waktu kosong dikit, pakai buat kebaikan, sholawat. Lagi macet, baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, istighfar. Atau kalau lagi waktu ajan, udahlah kita sholat sampai ninggalin sholat. Terus kita bantu semampu kita, pastinya orang yang bisa kita bantu. Pokoknya doyan sama kebaikan, bantu agama Allah, bantu ulama-ulama. Insyaallah kita bakal dapat 5 hal yang baik. Apa tadi? Kita bakal ceria terus, hati kita bakal lapang, kita jadi dikasih tenaga lebih sama Allah, jadi gak gampang capek, gak gampang sakit. Kita dimana aja bakal dicintai sama orang, kantong kita gak bakal kering, rezeki kita lancar. Insyaallah semuanya, semoga ini gue pengen banget nyampein karena semoga kalian bisa dapat 5 hal yang baik itu. Ya pastinya Allah udah kasih hidayah, tinggal kalian jalanin hidayahnya supaya menjadi taufik dan hidayah. Karena hidayah pasti semua orang dapat, tapi nggak semua orang mau ngejalanin hidayahnya yang akhirnya menjadi taufik buat dia. Jadi Allah nggak bakal ngerubah keadaan kita sebelum kita terlebih dahulu mengubah keadaan kita. Yuk, demen sama kebaikan, doyan sama kebaikan, dasain diri kita sama kebaikan. Insya Allah, Allah bakal kasih kebaikan dalam hidup kita.